Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersalat kepada baginda Nabi SAW. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini untuk waktu yang sangat singkat. Begitu singkatnya kehidupan di dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hari kiamat itu sebagai God. Hendaklah setiap jiwa mempersiapkan untuk hari esok. Ini karena sangat-sangat dekat. Karena itulah para sahabat radhiyallahu anhu, mereka selalu menghadirkan akhirat dalam kehidupan mereka. Abdullah Rawaha tatkala menangis di pangkuan istrinya, maka istrinya ikut menangis. Kemudian ditanya, Abdullah bin Rawaha, kenapa engkau menangis? Istrinya menjawab, karena engkau menangis, aku pun ikut menangis. Maka Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu berkata, apakah engkau tahu apa yang aku tangisi? Istrinya menjawab, tidak tahu. Pokoknya kamu menangis, saya ikut juga menangis. Ini kesetiaan seorang istri sahabat radhiyallahu anhu, seorang sahabiah radhiyallahu anhu. Melihat suaminya seduh, maka dia pun ikut sedih. Inilah seharusnya hubungan suami istri. Suami sedih, maka istrinya pun ikut sedih. Suaminya bahagia, maka istrinya pun bahagia. Maka beliau ceritakan, wa minkum ila wariyaduha, tidak ada seorang pun dari kalangan kalian kecuali akan mendatangi neraka jahanam. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu, tetapi tidak ada janji bagi saya bahwa saya akan selamat. Allah Subhanahu wa taala memberikan iman dan agama hanya kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai saja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang-orang yang Allah tidak cintai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan agama kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Maka semenjak diutusnya Nabi pertama kali hingga Rasulullah SAW, orang-orang tertentu saja yang Allah berikan agama. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Yang diberikan agama cuma 80 orang saja. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dan berdakwah siang malam hanya beberapa orang saja. Nabi Musa alaihissalam hanya kaum Bani Israel saja. Nabi Isa hanya kaum Khawarij saja. Hingga Rasulullah SAW diutus. Begitu mahalnya iman, begitu mahalnya agama, sehingga para paman Nabi SAW, Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal, para tetangga Nabi SAW, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Ubay bin Khalaf, dan banyak lagi yang lain mati tanpa iman. Padahal mereka tiap hari bertemu Nabi SAW dan didoakan oleh Nabi SAW. Akan tetapi itulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kepada yang mau dia beri. Sehingga Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu pernah berkata, beruntunglah bahwa hidayah itu ada di tangan Allah. Jika ada di tangan manusia, maka orang-orang seperti aku ini tidak akan mendapatkan hidayah. Maka kita yang jauh dari masa Rasulullah SAW, tidak pernah bertemu dengan beliau SAW, tetapi diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu anugerah yang sangat besar. Bahkan nanti di padang mahsyar ada pengumuman, sisihkan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ditanya berapa banyak, jawabnya dari setiap 1000 orang, sisihkan 999 orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Sahabat radhiyallahu anhu mendengar hal ini terkejut, menangis dan lemas. Ya Rasulullah, bila perbandingan seperti itu, siapa yang bisa selamat? Dari 1000 orang hanya 1 orang saja yang masuk surga, sedangkan yang 999 orang lainnya dikirim ke neraka. Nabi SAW sabdakan mafhumnya, 999 orang itu adalah orang-orang kafir dan Ya'juj Ma'juj, sedangkan 1 orang itu adalah orang-orang yang beriman, kalian dan orang-orang seperti kalian. Maka iman ini betul-betul nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada manusia, kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih, kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikannya. Maka Allah beriman. Kita tidak pernah berkorban. Di rahim ibu kita tidak pernah meminta untuk diberi iman. Kita dilahirkan dari orang yang muslim. Semuanya Allah berikan kepada kita cuma-cuma, gratis. Betapa besarnya anugerah iman
yang Allah berikan kepada kita. Iman ini manfaatnya bisa kita rasakan di dunia dan akhirat. Bukan di dunia saja atau di akhirat saja. Bukannya di dunia ini kita perlu uang dan di akhirat perlu iman. Bukan seperti itu. Di dunia dan akhirat kita butuh iman. Semenjak di dunia ini kita perlu iman, bukan di akhirat saja. Seorang ulama menceritakan kisah malaikat mendapatkan tugas dan dia curhat ketika ketemu di langit dengan rekan sejawatnya sesama malaikat. Saya barusan dapat tugas aneh. Katanya, malaikat lain bertanya, apa tugas itu? Dia bilang, saya diperintahkan untuk mendatangi orang kafir yang sudah mau mati. Dia ingin makan ikan. Yang ikan tersebut tidak ada di sekitar rumahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan saya untuk menggiring ikan tersebut dari laut masuk ke sungai dekat rumahnya, sehingga anggota keluarganya dapat menangkapnya, memasaknya sesuai dengan keinginan orang kafir tadi, dan memakannya. Setelah dia puas makan ikan tersebut, baru dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang kafir. Malaikat yang satunya berkata, saya juga barusan dapat tugas tidak kalah anehnya. Maka malaikat tadi bertanya, apa tugasnya? Malaikat tersebut menjawab, saya diminta mendatangi orang beriman yang mau mati. Dalam keadaan haus, dia minta air. Ketika air diberikan dan hendak diminumnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan saya untuk menumpahkan air dari tangan orang beriman tersebut, sehingga air tersebut jatuh dan pecah, dan orang beriman tersebut mati dalam keadaan haus. Maka keduanya laporan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa-peristiwa tadi. Allah Subhanahu wa taala katakan, orang mukmin itu dia punya banyak kesalahan dan banyak dosa. Tapi dengan musibah yang aku berikan dan sakit yang aku berikan, dia hadapi dengan sabar, maka semua dosa-dosanya sudah aku ampuni. Hanya saja masih ada satu dosa yang tersisa. Maka ketika menjelang dia mati, aku beri satu lagi musibah. Lalu dia sabar dan ikhlas, maka dia aku beri kematian dengan bersih dari segala dosa. Sehingga Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha katakan bahwa semenjak aku menyaksikan bagaimana menderitanya Rasulullah SAW ketika akan wafat, setelah itu aku tidak pernah berprasangka buruk lagi terhadap orang-orang yang menderita sebelum wafatnya. Ini karena Rasulullah SAW, makhluk yang paling Allah cintai, ikut merasakan sakitnya juga menjelang wafat. Adapun orang kafir itu ketika dia hidup, dia banyak sekali melakukan kebaikan kepada orang lain. Maka aku sudah berikan balasannya semuanya di dunia. Apa balasannya? Anaknya aku sehatkan, namanya terkenal, perdagangannya maju, masalahnya aku selesaikan. Tapi ada satu kebaikan yang belum aku balas. Makanya sebelum dia mati, aku berikan balasannya dengan harapan yang dia inginkan, sehingga ketika dia mati tidak membawa kebaikan apapun di akhirat. Oleh sebab itu, perlu kita tanamkan di dalam diri kita rasa takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Jangan-jangan semua kebaikan Allah berikan kepada kita adalah untuk membalas semua amal baik yang kita kerjakan di dunia dan harapan-harapan yang kita wujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ketika di akhirat nanti kita tidak mendapatkan balasan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala selain nerakanya Allah taala. Maka diri mulia SWT, jadi jangan kita terlena akan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita saat ini. Rumah yang baik, keluarga yang harmonis, perdagangan yang maju, justru harusnya makin menambah rasa cemas dan takut kita terhadap minimnya amal-amal yang kita kerjakan. Inilah ada sebagian ulama berdoa, ya Allah, jangan Engkau berikan balasan dari amal-amal yang aku kerjakan di dunia ini, sehingga nanti di akhirat aku tidak mendapatkan balasan apa-apa. Padahal sebaik-baik balasan itu adalah yang Allah berikan di akhirat, bukan di dunia. Nabi SAW sampaikan, sungguh ajaib urusan orang-orang beriman. Semua urusannya adalah baik, dan ini tidak akan terjadi melainkan hanya kepada orang yang beriman. Yang pertama,
Jika Allah berikan dia kebaikan, maka dia akan bersyukur, itu baik baginya. Jika Allah berikan kesusahan kepadanya, maka dia pun akan bersabar, itu juga baik baginya. Bagaimana tidak jadi enak orang beriman? Jika dia bersyukur ketika mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah kebaikan tersebut. Dan jika dia bersabar dalam musibah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Seorang ulama besar, murid dari sahabat radhiyallahu anhu, mengalami musibah. Ketika dia berkunjung ke rumah kawannya, anaknya meninggal terinjak kuda kawannya tadi. Satu musibah masih dirasakan, datang lagi musibah kedua. Beliau diperiksa, ternyata kakinya harus diamputasi. Namun karena beliau ini dari golongan orang-orang iman kuat, maka tidak ada yang keluar keluhan apapun, penyesalan darinya. Bahkan beliau berkata, alhamdulillah, kaki ini sudah dipinjamkan oleh yang punya selama 30 tahun, baru sekarang diambil lagi oleh yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musibah apapun tidak terasa seperti musibah kalau ada iman. Bagaimana kalau kejadian itu menimpa kita? Kira-kira apa yang kita lakukan, hadirin mulia? Cacian apa yang akan keluar dari lisan kita? Ada seorang yang baru dikasih ujian kesusahan ekonomi, dia langsung berkata, apa salah saya? Kenapa saya diberi kesusahan seperti ini? Ini tidak adil namanya. Orang yang lemah saja amalnya Allah berikan banyak kebaikan dan kemudahan. Kenapa saya yang sudah menyempurnakan amal masih diberikan kesusahan seperti ini? Malah dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dan dia mengaku imannya kuat. Padahal ini kelemahan iman. Inilah gunanya memiliki iman. Di dunia pun sudah kita rasakan manfaatnya. Hati yang lapang, rasa yang cukup, ketenangan, sehingga doa Rasulullah SAW, ya Allah, berikan kepadaku keyakinan yang dengan keyakinan aku bisa menganggap ringan musibah-musibah di dunia. Sehingga para sahabat dahulu mengatakan, apabila terkena musibah mengucapkan alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah musibah itu datangnya di dunia, bukan di akhirat. Alhamdulillah musibah itu terjadi hanya pada sebagian tubuh, bukan kepada semuanya. Alhamdulillah musibah itu terjadi bukan pada agama, melainkan kepada keduniaan mereka. Jadi inilah nilai iman yang mesti kita syukuri dan kita jaga. Sebab menjaga iman itulah yang paling berat, yang dikhawatirkan oleh para ulama, bahkan para sahabat radhiyallahu anhu. Sehingga orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang oleh Rasulullah SAW digambarkan, andaikan iman seluruh manusia selain anbiya dikumpulkan di suatu tempat, ditimbang dengan imannya Abu Bakar, tentunya imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih berat. Itu pun beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sering mengatakan, andaikan aku ini ditakdirkan menjadi rumput saja, dipotong, dimakan hewan, habis tidak ada hisapnya di akhirat. Betapa enaknya jadi burung, tidak ada urusan apa-apa di akhirat. Itu pun masih seperti itu kekhawatirannya terhadap imannya dan kondisinya di akhirat. Padahal beliau ini sudah dijamin ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, masih juga takut pada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ubaidah rahmatullah alaih katakan, 30 orang sahabat yang aku temui, semuanya mengkhawatirkan dirinya termasuk bagian dari orang-orang munafik. Inilah pentingnya menjaga iman. Bagaimana cara menjaganya? Sudah sunnatullah, segala sesuatu ada cara menjaganya. Semuanya berbeda-beda cara menjaganya. Seperti memelihara ikan, ini ada tempat, yaitu tempatnya dalam air atau dalam kolam. Kita membeli burung, dimasukkan di dalam sangkar. Kita membeli bunga, kita masukkan dalam pot. Jika kita salah menempatkan, maka bukannya memelihara yang ada, tapi kehancuran. Ada tempat memelihara yang berbeda-beda. Beli spring bed bagus, untuk apa? Oh, kemarin saya beli ikan mahal, maka harus saya beri kenyamanan biar tidur ikannya nyenyak dan tenang di spring bed saja. Ya mati ikannya,
Kalau begitu cara memeliharanya, beli bunga mahal-mahal, diletakkan dalam akuarium, ya mati juga. Jadi iman ini ada tempat memeliharanya, agar bisa awet sampai kita mati dan berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab saat yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah menjelang ajal. Inilah saat-saat yang paling menentukan dan paling mengkhawatirkan, apakah kita mau mati dalam keadaan beriman atau tidak. Cara menjaga iman ini adalah dengan menempatkannya dalam suasana iman. Dalam suasana iman inilah iman kita akan terjaga, baik di masjid, di rumah, kantor, ataupun pasar, dimanapun. Selama ada suasana iman, maka iman kita akan terjaga. Lain kalau tidak ada suasana iman, jangankan di pasar, di masjid pun iman kita bisa rusak. Seorang masuk masjid mestinya nambah pahala, akan tetapi karena tidak ada suasana iman, tidak ada persiapan iman, tidak ada usaha atas iman, maka ketika masuk masjid bawaannya pingin maksiat saja. Maka ketika keluar dari masjid bukan bertambah imannya, malah bertambah dosanya. Masuk masjid lihat jam bagus langsung diambil, dicuri, keluar membawa dosa. Kemudian amplier bagus dilihat, tidak ada orang, diambil, dicuri, dibawa pergi. Ini bukan menambah iman, tapi merusak iman. Masuk ke tempat yang seharusnya bisa menambah iman, tetapi hasilnya malah sebaliknya, yaitu mengurangi iman. Ini kenapa? Ini karena tidak ada usaha iman, suasana iman di dalam masjid atau di tempat yang kita datangi. Sedangkan di zaman Rasulullah SAW, karena adanya suasana iman, jangankan di masjid-masjid, di rumah-rumah, di pasar-pasar, hingga di padang pasir pun iman terjaga. Ini karena ada usaha iman, ada suasana iman. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau sedang berjalan-jalan, kehausan, ketemu dengan seorang pengembala kambing. Beliau bilang kepada si anak pengembala kambing tadi, boleh tidak meminta susu kambingnya? Dulu itu daripada ambil air, mengambil susu domba ini lebih murah, lebih mudah, dan diperbolehkan. Si anak mengembala memberikan susu kambing kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar katakan, kamu tidak mau minum susu? Si pengembala tadi katakan, tidak, saya sedang puasa. Ibnu Umar katakan, panas-panas seperti ini kamu berpuasa? Si pengembala menjawab, iya, panas-panas puasa, agar tidak kepanasan di padang mahsyar. Subhanallah. Mendengar jawaban seperti ini terkejut Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini anak benar-benar imannya kuat atau hanya sekedar jos-josan di mulut saja? Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu berniat mengetes anak ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhu katakan, saya ini lapar. Bagaimana kalau kamu menjual satu kambing ini untuk dimakan? Si pengembala menjawab, oh jangan, kambing ini bukan milik saya tidak boleh menjualnya. Saya hanya budak yang mengembalakan kambing ini. Kambing ini milik majikan saya. Kalau ketahuan bisa marah majikan saya. Ibnu Umar katakan, oh tidak akan ketahuan oleh majikan kamu. Kambing ini banyak. Kalau ketahuan bilang saja diterkam serigala, kan dia tidak tahu. Maka apa yang keluar dari lisan si pengembala kambing ini? Fainallah, fainallah, fainallah. Di mana Allah? Di mana Allah? Di mana Allah? Maka Ibnu Umar terkejut mendengar jawaban anak ini. Seorang pengembala kambing di tengah padang pasir bisa menyebut fainallah. Termenung Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Singkat cerita, si pengembala kambing tadi dibeli dari majikannya beserta kambing-kambingnya oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Budak pengembala kambing tadi dibebaskan, lalu kambingnya dihadiahkan kepada si pengembala kambing tadi. Itulah hakikat iman jika sudah dimiliki. Iman itu bertingkat-tingkat. Ada iman yang kuat untuk ibadah, ada iman yang lemah di muamalah, tidak bisa jujur, tidak bisa berlaku adil. Kuat di ibadah tapi banyak yang gagal di muamalah, belum bisa betul-betul lurus imannya. Sholatnya bisa lurus, bisa kuat, tapi ketika bermuamalah belum tentu dia bisa jujur. Jadi si pengembala tadi
mendapatkan ujian keimanan dalam hal muamalah. Imannya pun mampu menahan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita dan Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kita untuk meningkatkan iman kita, berkorban lebih di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala membawa agama. Inilah cara yang sangat mudah dan cara yang sangat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan di dalamnya agar kita senantiasa meningkatkan iman dengan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengilangkan kepada setiap manusia bahwa agama ini adalah perkara yang mendatangkan kebahagiaan. Selain agama, manusia akan celaka di dunia dan celaka di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.